Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar saudaraku, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Doa terbaik mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan nikmat dan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, indahnya alam ini timbang menanggapi indahnya keadaan hati manusia. Rusaknya alam ini timbang menanggapi rusaknya jiwa manusia. Panasnya alam ini juga timbang menanggapi panasnya rasa manusia. Kenapa demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena sesungguhnya alam semesta ini adalah merupakan miniatur penciptaan kita manusia. Apa yang kita rasakan sebagai manusia sungguh diberikan sebuah nilai yang sama, ditunjukkan oleh Allah pada keadaan alam semesta ini. Jadi pantas saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita manusia sangat menentukan bagaimana kondisi dan keadaan alam semesta tempat kita tinggal. Mau hancur alam ini, mau rusaknya alam ini, tergantung kita manusia. Dalam hal ini Allah juga mewanti-wanti kepada kita sebagai manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam semesta ini, hancurnya alam jagat raya ini, salah satu adalah ulah tangan daripada kita manusia. Maka kalau kita pengen menikmati bagaimana suasana keadaan alam kita, kalau kita pengen memiliki sebuah nilai rasa yang sama, bisa menikmati bagaimana keindahannya, suhu udaranya, bagaimana pemandangan alam sekitarnya, itu tergantung dari sikap kita sebagai manusia. Di belakang sana hutan-hutan yang amat luar biasa, menjadi sumber daripada energi, menjadi sumber daripada oksigen yang kita hirup bersama. Tapi andai kata nilai itu tidak dipertanggungjawabkan oleh manusia, berangkat dari nilai kerakusan dan keserakahan, maka itu hanya tinggal sebuah harapan dan kenangan saja. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah saja sudah memberikan sebuah wanti-wanti bahwa rusaknya alam ini tergantung ulah tangan kita sebagai manusia, lantas seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadarkan diri kita bahwa kita manusia yang hidup, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan. Kalau sudah diri kita menjadi sebuah nilai pengabdian kepada Sang Pencipta, maka kita akan tahu, sadar terhadap apa yang disampaikan Allah tadi kepada kita semuanya. Seolah Allah ingin berpesan kepada kita, hai manusia, aku titipkan alam semesta ini. Aku berikan hamparan bumi tempat kau berpijak di dalamnya. Silahkan kau tebar untuk mencari nafkah di dalamnya. Kau kembangkan, kau olah dalam kehidupanmu. Tapi satu, hai manusia, jangan kau rusak dari apa yang telah aku ciptakan. Kalau orang-orang kita yang beriman kepada Allah, dia hanya akan berpikir ketika dia melakukan segala sesuatunya, pikirannya, baikkah untuk saya? Baikkah untuk alam sekitarnya? Baikkah untuk saudara-saudaranya? Atau baikkah untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Yang sekarang yang terjadi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari keserakahan manusia, egoisme yang dimiliki oleh manusia, terkadang mengalahkan akal logika yang dimiliki oleh kita. Bagaimana dia pengen menciptakan atau pengen mengembangkan sebuah nilai usaha.
Dia tumbang dengan berbagai macam keinginan-keinginan egoisme di antara hati-hatinya. Setelah itu dia lakukan pembakaran. Setelah dilakukan pembakaran, apa yang terjadi efeknya? Kebakaran luas terjadi di mana-mana. Akhirnya apa yang ditimbulkan? Asap gelombang yang amat luar biasa. Menyesakkan di antara rasa dan perasaan kita. Berapa banyak orang yang harus binasa? Berapa banyak hewan di alam semesta ini yang harus binasa? Terputus gara-gara asap yang ditimbulkan dari kobaran api yang kita lakukan. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang teramat luar biasa untuk kita. Jadilah kita manusia-manusia yang senantiasa memberikan sebuah nilai manfaat. Bukan cuma untuk hadir memberikan manfaat kepada diri kita pribadi. Tapi hadirlah menjelma di tengah-tengah kehidupan umat yang juga memberikan maslahat bagi umat manusia. Sebagaimana ketika sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa memberikan manfaat dalam kehidupannya. Bukan cuma kepada manusia saja, tapi juga kita harus berkhidmat kepada alam semesta ini. Karena alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah dititipkan juga kepada kita manusia. Bijaklah dalam mengembangkan setiap langkah kehidupan kita. Selalu berpikir positif dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan coba berpikir panjang terhadap apa yang akan kita lakukan. Ingat satu pesan syair yang sering termaktub, yang sering kita dengar. Pandanglah ke atas, maka kau akan tahu kekuasaannya. Pandanglah ke bawah, maka kau akan tahu penciptaannya. Kejujuran jadikan sebagai modal hidup, maka hidup bukanlah sekedar topeng. Kebahagiaan bukan dicari, saudaraku. Kebahagiaan itu ada di hati. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Dan kesabaran adalah kebesaran hati. Setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Maka mulai hari ini bersadarlah diri kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mari berkhidmat untuk alam semesta kita. Agar kita menjadi bagian orang-orang yang ikut menyelamatkan dan melestarikan alam di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan setiap langkah kehidupan kita. Dan menjadikan kita manusia-manusia yang penuh dengan manfaat. Manfaat dunia sampai akhirat. Ila liqa ma'as salamah insyaallah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.